옆자리 지켜줄게 난 널 쭉 지켜볼게 oh, oh. Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Kenalin, nama aku Berkah Rahayuni Sasti dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sekarang kita bakal bahas nih materi-materi baru yang gak kalah asik dari video sebelumnya. Oke, langsung saja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Kembali lagi dengan aku Berkah Rahayuni Sasti. Sekarang kita melanjutkan pembahasan part 2 kita mengenai partikel-partikel dalam bahasa Jepang. Nah, oke, langsung saja. Jadi kita akan membahas mengenai partikel-partikel dalam bahasa Jepang. Seperti kita pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya ada partikel wa untuk subjek, terus ada juga partikel no, kepemilikan, kaga, o, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Yang pertama itu ada partikel D. Partikel D itu fungsinya ada banyak. Yang pertama itu untuk keterangan alat atau cara. Contohnya, yakan de wo wakashimasu. Memasak air dengan menggunakan ketel atau cerek. Nah, yakan itu ketel, jadi misalkan kita artikan satu dari awal sampai akhir itu yakan de. Jadi ketel dengan ketel gitu. Jadi dengan ketel yakan de yo kashimasu, memasak air gitu. Yakan itu ketel atau cerek. Terus yu itu air, wakashimasu itu memasak. Nah, selanjutnya ada eigo de shabete kudasai. Nah, eigo ini bahasa Inggris. Nah, D itu partikel D ya. Jadi sama aja kayak objek dulu, baru D, partikel D, baru nanti kata kerjanya. Jadi, eigo de shabete kudasai. Eigo itu bahasa Inggris, shabete itu berbicara, kudasai itu tolong berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi misalkan Nihongo de, ini dengan bahasa Jepang, shabete kudasai, tolong berbicara. Atau Indonesia de, shabete kudasai. Balik ke yang kedua, fungsinya itu untuk menyebutkan lokasi suatu aktivitas, menjelaskan lokasi suatu aktivitas. Misalkan, Tanaka-san wa Kyoto de hatarite imasu. Nah, Tanaka-san ini bekerja di Kyoto. Jadi Kyoto de sama aja ya, kayak misalnya objeknya dulu baru partikel D. Kyoto de hataraite imasu. Jadi Tanaka-san wa bekerja di Kyoto. Misalkan bekerja di Tokyo gimana? Tanaka-san wa Tokyo de hataraite imasu. Tanaka-san wa Indonesia de hataraite imasu. Terus ada juga mata kono basho de aimashou. Nah, mata itu lagi, kono itu ini. Jadi ada kono, ada korek. Sama-sama untuk menjelaskan ini. Basho itu tempat, aimashou, ayo bertemu. Jadi mata kono basho de aimashou itu ayo bertemu di tempat ini lagi. Jadi lokasinya tuh di tempat ini. Itu di kono basho. Nah, fungsi yang ketiga itu menunjukkan bahan membuat sesuatu. Jadi dengan apa gitu. Contohnya kono isu wa ki de dekite imasu. Kono itu ini, isu itu kursi. Jadi kursi ini, kono isu itu kursi ini, wa itu partikel untuk subjek. Jadi kono isu wa. Jadi kursi ini gitu. Ki de dekite imasu. Nah, ki itu kayu. Jadi kursi ini terbuat dari kayu. Ki de, ya ingat ya. Jadi objeknya dulu baru partikel D. Jadi ki de, kayu, dari kayu. Terus ada juga kore wa kin de dekite iru mono desu. Nah, kore itu sama dengan kono. Jadi kono, kore itu ini. Nah, ini itu menunjukkan benda yang dekat dengan si subjeknya, dengan si pembicaranya yang ngomong. Kalau misalkan ada ane, gitu-gitu, itu buat ini, tapi itu buat yang benda tapi jauh dari si pembicara ataupun dekat dengan si yang lawan bicaranya. Gitu. Nah, ini ada lagi kore wa kin de dekite iru mono desu. Ini adalah barang yang dibuat dari emas. Nah, kin itu emas. Kin de
dengan emas. Kinnya dulu, baru D-nya. Atau objeknya dulu, baru partikelnya. Lanjut, yang keempat itu fungsinya sebagai menyatakan penyebab atau alasan. Jadi, contohnya koshi de kurumaga nagasareta. Nah, koshi itu artinya banjir. D. Nah, lagi-lagi, jadi objeknya dulu, baru D-nya. Jadi kayak, kalau ini kan koshi de kurumaga nagasareta itu, mobil itu dihanyutkan oleh banjir. Gitu. Nah, koshi ini adalah banjir, kuruma itu adalah mobil. Gitu. Maaf sebelumnya, jadi koshi itu pokoknya subjek ataupun objek yang menjelaskan D-nya itu harus di depannya D. Nah, tapi di sini koshide itu sebagai subjek. Terus kurumanya itu sebagai objeknya. Jadi banjir yang menghanyutkan si mobil. Koshi itu banjir, kuruma itu mobil, nagasareta itu dihanyutkan. Nah, ada juga contoh dari kaze de midono kambang ga taoremashita. Jadi, papan toko jatuh karena angin. Nah, penyebabnya tuh karena angin. Kaze de. Gitu. Terus ada kounetsude ke kowo yasumimashita. Jadi, saya libur sekolah karena demam tinggi. Jadi, libur sekolah itu karena apa? Penyebabnya karena kounetsu. Jadi, karena demam tinggi. Jadi, untuk bisa menyatakan penyebab alasan. Nah, ada lagi nih. Jadi bisa untuk menyatakan keadaan. Contohnya kanojo wa supinde dekakeru no ga hazukashi kunai. Dia kanojo itu dia, tapi untuk menunjukkan dia itu perempuan. Supin itu bare face tanpa make up. Jadi ya bare face tanpa make up. Tidak menggunakan make up. Terus dekakeru itu pergi keluar, hazuka kunai itu malu. Jadi dia yang perempuan tidak merasa malu untuk pergi keluar dengan keadaan tanpa makeup. Jadi menyatakan keadaannya yang bare face, without any makeup. Terus yang terakhir itu menyatakan batas waktu. Contohnya utsubyo wa ni shukan de naoremasu ka. Jadi apakah penyakit mental bisa sembuh dalam waktu 2 minggu? Jadi bahasanya de naoremasu ka gitu-gitu. Nah, untuk utsubyo itu jadi kayak stres, depresi. Itu utsubyo. Terus nishukun itu mingguan, jadi minggu, 2 minggu. Ni itu 2, ichi itu 1, ni itu 2. Jadi nishukun, jadi 2 minggu istilahnya. Terus orimasuka itu sembuh. Terus lanjut. Nah, sekarang ke partikel E. Nah, ini mungkin teman-teman kok hiragananya kok he gitu. Sama ya penjelasannya dengan partikel wa juga, partikel o juga, seperti penjelasan partikel-partikel sebelumnya yang tidak sesuai dengan bunyi dan juga hiragananya. Karena hiragana itu ditulis dijadikan sesuai dengan penyebutan yang lebih mendekati he itu mendekati e. Kalau pada tahun 1946 itu direvisi pada tahun 1946. Nah, fungsinya itu yang pertama menunjukkan arah tujuan atau ke. Contohnya kochirae doso. Jadi silahkan ke arah ini. Misalkan kochira itu artinya arah sini. Terus doso itu silahkan. Jadi silahkan ke kochiroe doso. Silahkan ke arah sini. Terus misalkan ingat-ingat lagi kalau kata kerja kata sifat itu harus di belakang. Jadi objeknya dulu baru kata kerjanya misalkan. Subjeknya dulu baru kata kerjanya. Nah, sekarang ada contoh lagi kono michi wa ekie no michi desu yo ne. Nah, kono jadi jalan ini adalah jalan menuju ke arah stasiun ya, gitu. Jadi ini tanda tanya. Yo ne. Terus kono itu artinya ini dan ada eki. Eki adalah stasiun kereta. Gitu. Yang kedua itu penerima atau objek yang dituju. Contohnya kaikune. Jadi untuk kaikune kuruma, mobil untuk kai.
gitu. Terus hahae no tegami wo kaiteimasu. Haha itu artinya ibu, tegami itu artinya surat. Jadi saya sedang menulis surat yang ditujukan kepada ibu. Jadi subjek yang dituju itu ibu. Hahae. Misalkan oto-sang gitu. Terus ada juga misalkan tadi hahae no tegami wo kaiteimasu. Hahae. Hahae. Nah, selanjutnya ada partikel to. Partikel to itu fungsinya sebagai dan. Jadi Indonesia to, Nihon to wa mukashi kara kenki ga fukai desu. Jadi Indonesia to, Nihon to itu Indonesia dan Jepang. Mukashi wa itu partikel subjek. Jadi Indonesia to dan Nihon to. Wa itu untuk menerangkan subjek. Mukashi kara kenki ga fukai desu itu berhubungan erat sejak zaman dulu. Jadi Indonesia to, Nihon to, misalkan juga berkah, sang to, ani sang wa, gitu. Menunjukkan pihak lain sebagai lawan dalam melakukan sesuatu atau misalkan bersama dengan gitu-gitu. Unmei to takate imasu. Bertarung dengan nasib. Unmei itu nasib, takate itu bertarung. Unmei to dengan nasib. Dengan nasib, takate imasu. Bertarung dengan nasib. Oke, lanjut lagi ke fungsi yang ketiga, itu menunjukkan objek perbandingan. Misalkan tadi kan perbandingan dengan itu untuk bersama ya. Tapi ini dengan itu ditujukan sebagai perbandingan. Misalkan koreto onaji saizu no kutsu wo kudasai. Berikan sepatu yang sama ukurannya itu dengan yang ini. Koreto dengan ini. Koreto onaji itu sama, saizu tuh size gitu, kayak misalkan dalam bahasa Inggris size. Jadi kayak ukuran seizu no itu kepemilikan seizu no. Jadi milik si size ini tuh gitulah pokoknya. No itu ke size-nya, kutsu itu sepatu. Jadi seizu no kutsu itu kayak ukuran milik si sepatu ini gitu. Kudasai itu tolong, berikan, mohon. Jadi kore to onaji saizu no kutsu kudasai. Berikan sepatu yang ukurannya sama dengan yang ini, yang sedang ditunjuk, yang dekat dengan si pembicaranya. Terus ada juga ototo wa ani to chigate seiga takai desu. Adik lelaki saya badannya tinggi, berbeda dengan kakak lelaki saya gitu. Misalkan ototo itu adik lelaki, sedangkan ani itu untuk kakak laki-laki. Takai desu itu tinggi. Lanjut dengan menunjukkan isi dari apa yang dikatakan atau ditanya atau didengar menggunakan bentuk informal. Jadi, onamae wa nanto iimasu ka? Siapa nama Anda? Onamae wa? Ada ito omoimasu. Saya pikir atau kira, atau saya pikir atau kira itu baik atau boleh. Misalkan ii itu baik atau boleh. To itu ya yang partikel to. Omoimasu itu saya. Jadi omoimasu itu kayak think, kayak berpikir, kayak mengira-ngira, berpikir gitu. Kimura-san wa mo suguke konsuru to kikimashita. Jadi saya dengar Kimura itu sebentar lagi menikah. Nah, untuk kikimashita itu artinya pernikahan. Kekonsuru itu artinya pernikahan. Selanjutnya, menunjukkan suatu hal yang terjadi dilakukan segera setelah suatu hal tersebut terjadi. Misalkan begitu segera. Nah, contohnya uchi ni kakeru to kuhano tabemashita. Jadi begitu saya pulang ke rumah, saya segera makan. Uchi itu rumah, kairu itu pulang, gohang itu nasi. Terus tabemashita itu makan. Tabemashita. Jadi kayak lampau, makannya lampau. Ini menceritakan hal-hal lampau. Nah, Nihon ni suku to sukuchi ni denwa o kakemashita. Setiba di Jepang, segera telepon ke rumah. Nihon itu Jepang, suku itu tiba, terus sugu itu
kayak tempat yang mengatakan bahwa ini udah dekat gitu. Uci itu rumah, nih Denwa itu menelpon, kakek Mashita itu memanggil kayak bertelepon, tetapi Denwa kakek Mashita gitu kayak bertelepon, tapi itu lampau. Nah, yang keenam itu ada menunjukkan suatu hal pasti terjadi bila keadaan seperti itu. Misalkan jika bila, contohnya, Ameka furanaito taihen atsuku narimasu. Bila tidak turun hujan, akan menjadi sangat panas. Ame itu hujan, taihen itu turun. Atsuku itu memanas, menjadi panas, memanas, menjadi sangat panas. Furanai itu turun, furanai. Terus contoh lagi, oru ni naruto kuraku narimas. Begitu malam tiba akan menjadi gelap. Jadi bila begitu jika to. Nah, selanjutnya ada partikel mo, menunjukkan hal yang sama seperti lainnya. Contohnya, anata ga ikeba watashi mo ikimasu. Jadi kalau kamu pergi, saya juga pergi. Anata ga, kalau kamu ikeba, watashi mo ikimasu. Watashi mo, saya juga pergi. Watashi mo ikimasu. Watashi mo ikimasu. Bentuk mo menunjukkan beberapa hal yang semuanya baik, semuanya sama, baik maupun baik bla 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 maupun bla bla bla. Terus misalkan cici mo haha mo aikawarazu genki desu. Cici mo haha mo, baik si ayah maupun si ibu, aikawarazu genki desu, semua sehat seperti biasa. Genki desu, kayak geng itu sehat. Sedangkan aikawarazu itu artinya seperti biasa. Mengikuti derajat atau jumlah yang banyak. Misalkan, kare wa kohi o ropon mo nomimashita. Dia telah minum kopi sampai 6 botol. Nah, kare itu dia. Jadi kare wa dia. Wa itu untuk menunjukkan subjek, kohi itu kopi. Kohi. Jadi kayak kopi, kohi. Ropon 6 botol nomimashita, minum. Lagi-lagi kalau shita itu melampau. Nah, yang keempat itu dalam bentuk T atau D, mo, itu menunjukkan arti walaupun, meskipun. Nang kayot nemo wakarimasen. Walau membaca beberapa kali pun tidak mengerti, saya tidak mengerti. Meskipun, walaupun, nang kayot nemo wakarimasen, saya tidak paham, saya tidak tahu. Nah, ada lagi partikel ya. Fungsinya itu yang pertama menyebut sebagai dari benda yang digunakan sebagai contoh. Nah, contohnya itu fukuya, kusuya, kabanado, kaimashita. Saya telah membeli pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Jadi, fukuya, kutsuya, kabang, tas, terus pakaian, sepatu, dan lain-lain. Nah, yang kedua sifatnya itu ada digunakan kaum lelaki dalam percakapan informal terhadap orang yang sederajat atau lebih rendah kedudukannya untuk mengajak atau menyuruh melakukan sesuatu. Jadi, hayaku dero ya, keluar cepat. Tapi ini digunakan untuk informalnya. Jadi, orang yang lebih muda ataupun orang yang sepantaran. Nah, arigato. Selesai juga materi kita, pembahasan kita mengenai partikel-partikel dalam bahasa Jepang. Selamat belajar semuanya. Terima kasih udah stay tune in my video. Arigatou gozaimashita. Bye bye. Assalamualaikum. 쉽게 사라지진 않을 것. 난 같은 우리 수많은 문제들 but 아무 걱정 없던 사진 속 미소를 보니 사실 조금 어색해. Yeah, but it's so pretty. 알아봐 서로 다 같은 곳을 이것 봐 우리 life is a strange thing 아주 복잡해진 머리뿐 내 옆에 네가 있어 So baby don't worry 그냥 네 옆자리 지켜줄게 어디든 넌 쭉 지켜볼게 낮이든 밤이든 네가 혼자 다 헤매지 않게 Baby I'll be there 내 옆에 널 지켜줄게 Yeah 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 옆자리를
해줄게 난 널 쭉 지켜볼게 oh, oh. 계속 널 바라볼게 조금 더 내 곁에 stay more